Di short trip ke Jepang bulan lalu, satu tempat yang berkesan banget buat aku adalah Kinosaki Onsen. Tradisinya di sana adalah onsen hopping. Jadi di kota kecil itu ada 7 onsen publik yang bisa kita eksplor satu persatu. Menariknya, onsen-onsen ini tuh bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka berkolaborasi, membebaskan pengunjung untuk pindah dari satu onsen ke onsen lain tanpa biaya tambahan. Dan buat seorang introvert kayak aku, Kinosaki Onsen ini somehow jadi terasa kayak Disneyland banget. Bayangkan jalanan dengan willow trees di pinggir sungai kecil, lalu kita bisa bebas memakai yukata atau kimono, dan juga geta atau sendal kayu. Kita berjalan dari satu onsen ke onsen lainnya, dan sungguh sebuah experience buat aku. Ada sesuatu yang magical tentang berjalan pelan-pelan, memakai kimono, nggak bawa banyak barang selain perlengkapan mandi, dan juga mendengar suara sendal kayu yang berdetak di jalanan batu sambil udara sejuk menyentuh wajah kita. Hai, aku Agus dari In The Middle Space, dan di video kali ini aku mau share pelajaran dan pengalaman yang aku dapatkan dari trip ini yang berhubungan dengan somatic dan juga mindfulness. Bagaimana pengalaman berendam di kolam air panas ini mengajarkan aku tentang hubungan diriku dengan tubuhku sendiri. Jadi aku rasa buat banyak turis dan khususnya orang-orang dari Indonesia, hal pertama yang harus kita hadapi dari pengalaman onsen adalah being naked atau telanjang di depan orang-orang lain. Jadi untuk masuk onsen kan kita harus telanjang bulat tuh. Tapi memang selalu dipisahkan antara kolam pria dan juga wanita. Dan di momen ini aku menyadari bahwa aku struggling dengan dua hal. Selain aku harus telanjang dan dilihat orang lain, tapi aku pun awalnya merasa nggak nyaman melihat tubuh telanjang orang lain. Kayak awkward banget gitu rasanya. Dan bingung mata harus diarahin kemana, ada rasa nggak mau lihat, takut nggak sopan. Tapi juga jujur ada rasa penasarannya. Jadi di momen itu aku menyadari ketidaknyamanan yang muncul. Namun menarik juga di momen itu aku realize bahwa ketidaknyamanan yang muncul di diriku ini bukan soal tubuh orang lain, tapi soal relationship aku dengan tubuh aku sendiri. Kita tumbuh dengan budaya yang membuat image tubuh manusia, hal yang sebenarnya paling alami, paling natural dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang selalu dikaitkan erat dengan shame atau rasa malu. Kita terbiasa selalu mengasosiasikan nakedness dengan sexuality. Padahal kan gak harus selalu begitu ya. Contohnya di onsen. Ketelanjangan di dalam onsen simply adalah hal yang sangat manusiawi dan juga non-seksual. Ini sebuah tradisi yang sudah ada lama sekali, di mana orang-orang sharing tempat mandi, jadi ya udah, mereka telanjang di sana. That's it. Dan ketika aku membiarkan diri aku mulai accept pada fakta ini, ada shift yang terjadi. Aku mulai bisa melepaskan resistance dan melihat tubuh orang lain dengan cara yang netral dan non-seksual. Dan dalam space yang awalnya terasa sangat vulnerable buat aku, muncul rasa kesetaraan bahwa kita semua sama, kita semua setara, bagaimanapun bentuk dan kondisi tubuh kita. Di situ kita sekedar hanyalah tubuh-tubuh manusia yang berendam di kolam air yang sama. Dan pengalaman ini mengajarkanku bahwa rasa nyaman dengan our own nakedness bisa jadi latihan yang penting untuk self-acceptance. Dan juga membantu kita melakukan rewiring di otak kita bahwa telanjang gak harus selalu menjadi sesuatu yang seksual kok. Telanjang dan sexuality bisa menjadi dua hal yang kita pisahkan. Lalu di onsen juga kan selalu ada tempat bilas tuh pinggirnya, di mana kita bisa duduk tenang di salah satu kursi pendek dan mandi dengan pelan-pelan. Di sini aku menyadari satu hal. Aku pernah baca konsep dalam wellness. Jadi tubuh kita itu terbagi sebagai tubuh fisikal, tubuh mental, tubuh emosional, dan juga tubuh spiritual. Dan sebagai seorang praktisi, mungkin kita sering banget fokus menjaga kebersihan tubuh spiritual kita, tubuh emosional kita, atau juga tubuh mental kita. Kita melakukan banyak hal untuk cleansing dan melepaskan energi yang kotor di tubuh-tubuh ini. Dan memang ini semua sangat baik dan penting banget untuk dilakukan. Tapi mungkin kita sering lupa dengan hal yang paling basic, tubuh fisikal kita. Padahal tubuh fisikal kita adalah vessel kita sendiri, container dari consciousness kita, dan ironisnya ini yang paling sering kita abaikan.
tubuh fisik yang selalu kita push untuk kerja keras, tubuh yang kita gerakkan lebih cepat dari kemauannya, apakah kita memberikan cukup attention padanya? Dan pertanyaan simple yang muncul di momen itu dan aku ajak teman-teman untuk refleksi bareng adalah, kapan aku terakhir kali mandi dengan seslow ini? Dengan sesadar ini? Benar-benar merasakan air yang mengalir dan menyentuh kulit kita, merasakan bagaimana pengaruh yang berbeda antara air dingin dan air hangat pada tubuh kita. Momen mandi yang sangat simpel ini terasa sangat penting dan intimate buat aku. Aku merasakan koneksi yang muncul dengan tubuh sendiri sambil aku gosok-gosok punggung aku dengan handuk dan juga aku bersihin sela-sela jari aku. Lalu sambil mandi tanpa terburu-buru, aku juga notice muncul hasrat untuk bermain seperti anak kecil. Jadi aku inget di situ aku mulai ambil sabun dan aku buat busa yang banyak. Lalu aku tuang busa itu sehingga seluruh tubuhku tertutup sama busa. Lalu aku bayangin aku adalah seorang foam man yang superpowernya mengeluarkan busa. Yang walaupun nggak terlalu berguna ya kayaknya, tapi who cares? Momen silly itu bermakna banget buat aku karena aku tahu play atau bermain adalah hasrat natural manusia, especially anak-anak. Play itu adalah cara kita mengeksplor dunia, mengekspresikan diri kita sendiri, dan juga bisa bantu memproses emosi kita. Tapi biasanya seiring kita mulai dewasa, kita kehilangan kapasitas itu untuk bermain tanpa tujuan, tanpa agenda. Kita jadi jarang sekali bermain-main hanya untuk merasakan senang. Sedangkan research menunjukkan bahwa bermain itu essential untuk healing. Bermain membantu kita terhubung kembali dengan inner child kita, melepaskan stres, dan juga mengakses joy yang sangat pure dalam diri kita. Dan juga dalam terapi trauma, play juga sangat sering digunakan untuk membantu anak-anak memproses event-event traumatik dalam hidupnya, karena itu adalah bahasa alami bagi mereka. Dan kembali di momen itu, aku yang tertutup dengan busa-busa menyadari bahwa healing gak harus selalu seserius itu, gak harus se-heavy itu. Kadang healing juga bisa playful, kadang healing itu bisa silly. Kadang healing juga tentang menemukan kembali childlike wonder dalam hal-hal yang simple. Aku juga ingat momen aku mulai masuk ke dalam kolam air panas. Jadi airnya onsen itu kan ada yang panas banget ya. Ketika pertama kali aku nyemplungin kaki, itu rasanya kayak nyentuh air mendidih. Dan kalau kita bahas dari sisi somatik, ketika tubuh kita menyentuh air panas itu, probably respon fight or flight kita sedang teraktivasi. Mungkin heart rate kita naik, breathing kita jadi shallow, tubuh kita seperti langsung teriak, keluar dari situ Gus, ini nggak aman, terlalu panas. Dan berendam di dalam onsen bisa jadi sebuah latihan meditatif yang powerful kalau kita approach dengan consciousness. Jadi daripada kita membiarkan tubuh kita bereaksi terhadap panas itu, kita bisa berlatih untuk memilih approach yang lebih sadar dan lembut. Kita bisa coba dengan lebih sadar, slowing down nafas kita, deep inhale, longer exhale. Lalu mungkin kita bisa coba relaxin bahu kita sedikit. Jadi kita acknowledge sensasinya bahwa yes, ini panas sekali dan ini sangat intens. Tapi juga masih menyadari bahwa air panas ini tidak akan melukai aku. Dan kita bisa terus-terusan tanya ke diri sendiri, can I stay with this warmth a little bit longer? Dan pelan-pelan sistem saraf kita akan mulai lebih tenang, rasa paniknya mulai mereda, dan kita akan notice sebuah perubahan. Bahwa panas yang awalnya terasa sangat tidak tertahankan, pelan-pelan menjadi nyaman, comforting. Ini seperti tubuh kita mulai belajar bahwa, oh, air panas ini cukup aman ya, dan aku bisa berada di dalam sini. Dan aku rasa ini juga bisa menjadi sebuah metafor yang indah ya untuk hidup kita. Berapa sering kita bertemu dengan rasa nggak nyaman dan langsung kita kabur dari rasa nggak nyaman itu. Berapa sering kita menghindari hal-hal yang challenging karena sistem saraf kita merasa ini adalah sebuah ancaman. Padahal mungkin sebenarnya ini adalah sebuah opportunity untuk tumbuh. Jadi dari pengalaman berendam di onsen, aku belajar bahwa sometimes kita perlu untuk coba stay di dalam rasa panas itu. Bukan maksudnya untuk menyengsarakan diri sendiri,
tapi untuk melatih sistem saraf kita bahwa kita bisa handle rasa nggak nyaman. Kita bisa stay present dengan intensitas ini, dan mungkin pada akhirnya kita bisa mulai menemukan rasa tenang atau nyaman di dalam sensasi-sensasi yang mungkin tidak terlalu nyaman ini. Mungkin inilah resilience, mungkin inilah regulasi. Sebuah keahlian di mana kita bisa mengontrol respon diri kita sendiri. Jadi ritual berendam di air panas itu adalah sebuah proses untuk menghormati tubuh kita sendiri, memberikan waktu bagi tubuh kita untuk healing, untuk beristirahat, untuk menerima dalam dunia yang constantly meminta kita untuk do more, produce more. Kegiatan simple seperti ini, di mana kita membiarkan tubuh kita receive, menerima istirahat, adalah sebuah latihan yang sangat penting. Dan setelah onsen hopping, aku kembali ke ryokan atau penginapan tradisional, dan aku tidur di atas tatami, merasakan tubuh aku, dan ada rasa yang enak banget, rasa yang komplit, rasa utuh. Seperti potongan-potongan puzzle yang kembali tersusun pada tempatnya. Dan keseluruhan pengalaman di Kinoshaki mengajarkan aku bahwa healing itu memang proses yang holistik. Kita nggak bisa hanya fokus ke salah satu tubuh kita dan mengharapkan prosesnya akan utuh. Kita perlu pay attention dan memberikan care ke 4 tubuh kita, physical, mental, emotional, dan spiritual. Dan tubuh fisik kita yang sering kita abaikan adalah fondasi dari semuanya. Kalau kita tidak cukup grounded di tubuh fisikal kita, latihan-latihan spiritual bisa sangat mudah berubah menjadi pelarian, escapism. Proses emotional healing juga tidak akan bisa terjadi dalam level yang embodied. Aku mengundang kita semua untuk ingat selalu kembali ke tubuh kita, duduk dalam hening dengan tubuh kita, mungkin mandi dengan lembut dan pelan, bermain dengan tubuh kita, dan gak harus selalu jorok ya. Dan juga melatih tubuh kita untuk bisa merasa aman dalam intensitas yang berbeda-beda. Dan mungkin the next time kamu mandi, aku ajak kamu untuk set waktu yang lebih panjang. Jadi kamu bisa mandi dengan lebih slow. Kamu bisa merasakan air yang mengalir dari shower atau dari gayung. Buat busa-busa dari sabun. Dan juga tiup menjadi gelembung-gelembung. Dan juga next time kamu punya kesempatan ke sauna atau ke pemandian air panas, coba deh lakukan latihan yang aku share di video ini tadi. Ini akan menjadi latihan yang sangat baik untuk sistem saraf kamu. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Aku akan sangat senang untuk lanjut ngobrol di komen. Mungkin kamu bisa share apa cara favorit kamu untuk kembali terhubung dengan tubuh fisik kamu. Please support kita dengan subscribe ke YouTube channel ini dan juga like dan share video-video kita. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Please take care of your body, especially your physical body.